Nah, Allahu Akbar. oke, ada berapa waktu tuh? Berapa? Lebih 4 menit ya. Aku tambah sedikit ya. Akhirnya kita belum sampai ke sini juga, insya Allah besok ya. Ke Ali Imran 359 itu ya. Ya. Ini juga sama. Kecermatannya kurang gitu loh. Jadi walaupun mursyid itu bisa salah. Walaupun doktor ahli nuklir juga bisa salah. Salah karena dia tidak cermat mengatakan Adam itu punya ibu gitu loh. Tidak cermat dengan membangun silogisme Kanjeng Nabi Isa punya ibu. Bukan di sana silogismenya. Insya Allah besok kita ketemu insya Allah ya. Aku jelaskan. Ini sepertinya nggak nutut karena sudah lebih 4 menit. Aku akan menjelaskan min untuk yang masih ngotot ya. Ada manusia diciptakan dari tulang rusuk katanya ya. Gini, min itu adalah harf jar, harf jar. Kata apa ya? Kata penghubung, kata sambung atau kata apa itu ya? Dia tidak, harf itu tidak termasuk fiil, tidak termasuk isim. Kalau kita belajar lisanul Arabian begitu. Tolong tap-tapnya ya, nggak apa-apa, dikit minta waktunya ya. Ya. Apa namanya? Min itu ya. Itu mengalami polisemi. Dia
bisa diartikan dari, tapi menjadi salah kalau min itu artinya hanya dari. Tuh loh. Ya. Ada yang bilang begini, orang-orang yang seperti inilah yang merusak ajaran Islam. Bayangkan, jangankan gue, ya, mursyid Thariqah Sidiki aja mereka sesatkan. Ya, jangankan gue yang modelnya nggak jelas gini, mursyid Thariqah Sidiki ya, itu orang yang sangat-sangat aku hormati meskipun aku tidak selalu sepakat dengan beliau, dan besok aku tunjukkan di mana ketidaksepakatanku ya. Aku tahu kapasitas beliau itu ya, itu disesat-sesatkan. Apalagi gue, jadi dia ada yang komentar katanya ya, yang merusak Islam katanya, merusak cangkemmu goblok gue. Kan aneh ya, ada orang berjuang untuk bagaimana orang itu Islamnya supaya tidak menjadi Islam betulan tapi menjadi Islam kebetulan, terus dia bilang merusak Islam itu. Sebetulnya gini lah, ukuran kita sesat atau nggak sesat itu tidak menggunakan parameter yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seharusnya kan begitu toh. Dia sesat, Al-Quran mana? Gue kan tulis ayat-ayatnya, sesat. Yang mana yang sesat? Lu ngomong, gue jelasin gitu loh. Ya, tapi nggak begitu. Kamu lihatlah fenomena sekarang ya. Orang itu menyesatkan karena yang disesatkan itu tidak sama dengan pendapat dia dan tidak sama dengan pendapat gurunya, dikatakan sesat. Dia nggak mungkin bilang gurunya sesat. Jadi kalau dibilang sesat, tenang-tenang aja. Sebetulnya ya dia sendiri menggunakan parameter yang salah tentang sesat itu. Jadi kalau beda sama dia, beda sama gurunya itu sesat. Seharusnya kan parameternya Al-Quran. Bisa jadi justru dia dan gurunya yang sesat karena tidak taat terhadap Al-Quran, gitu loh. Ya. Jadi kenapa gue kok dibilang, kan sering itu di kolom komentar ya, jangan ikut kajian Gus Beti, ini sesat, menyesatkan. Gue tenang-tenang aja, karena gue harap lu semua sudah dewasa untuk memilih dan memilah. Gue kan nggak pernah mengatakan lu harus begini begitu. Ya semua boleh-boleh aja ngaji di sini, boleh nggak boleh gitu, ya. Gitu. Jadi kalau dibilang sesat, tenang-tenang saja ya, karena kamu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Seperti gue enggak. Kalau ngelanggar mana? Ayatnya gue tampilkan semua kok. Gitu. Ya. Jadi gue mengatakan bahwa salah yang mengatakan ciptaan manusia pertama itu laki. Salah juga yang mengatakan ciptaan manusia pertama itu perempuan. Bantahannya Al-Quran. Karena Gusti Allah Agung menciptakan berpasangan, artinya satu set langsung bareng gitu loh. Terus gitu sesat apa gue yang sesat apa lu yang goblok? Apa guru lu yang goblok juga? Jadi murid goblok berguru pada guru goblok gitu. Artinya ya goblok semua. Oke, sekarang kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Ya, kemin ini sebetulnya sudah aku berulang kali jelaskan. Ya, gue nggak keberatan, ya. Dan memang benar min itu bisa diterjemahkan menjadi dari. Contohnya itu nanti Quran, kamu baca sendiri ya, aku tunjukkan saja. Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang pertama. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dari Masjidil Haram sampai atau ke Masjidil Aqsa. Min itu artinya dari di situ. Jelas loh. Jadi gue nggak nyalain kalau ada yang menerjemahkan min itu dari. Yang gue salahkan kalau ada orang mematok min itu harus diterjemahkan dari, itu yang salah.
Karena min itu mengalami polisemi. Di Al-Quran sudah dijelaskan di surat 3 ya, ada mutasabiyat, ada mukamat. Ini butuhnya kejelian ya mengamati pesan-pesan Quran. Ya. Oke, surat Isra jelas ya, min itu ya minal masjidil haram ya. Ilal masjidil aqsa itu ya, min itu artinya dari. Aku ulangi lagi ya. Ada fiil, ada isim, ada huruf harf. Ya. Ini kata kerja, ya isim ini kata benda. Ya. Ini bukan kata kerja, bukan kata benda, kata sambung gitu aja lah ya. Kata sambung. Khususnya saat ini min. Oke. Oke, tak ulangi ya. Di surat Al-Isra nanti kamu baca, min itu diterjemahkan dari, dan itu oke, bener. Tentang yang katanya kiai yang sudah meninggal semoga Allah mengampuninya, ya. Dia bilang pada saat itu abad-abad itu bagaimana dikatakan Masjidil Haram, orang itu masih tempat berhala-berhala, itu gue sudah sampaikan sanggahannya ya. Oke, jadi nggak perlu gue jelasin, di seri yang terdahulu sudah. Oke, terus lu buka Al-Isra sudah ya. Sekarang Al-Baqarah 219. Ya. Min itu lu baca sendirilah ya, gue nggak usah bacain ya. Artinya agar supaya. Gitu. Agar supaya, lengkapnya begitu. Atau agar atau supaya, ya lebih lengkapnya agar supaya, itu artinya min. Ya. Ya. Oke. Nanti kamu hunting lagi ke surat Al-Baqarah surat 2 yang nomor 187. Min itu nggak diartikan walaupun tertulis. Jadi tidak semua yang tertulis dalam sebuah narasi Quran itu diartikan, enggak. Contohnya min itu nggak diartikan itu. Kalau nggak salah ini tentang puasa ini ya. Sebentar lagi kita puasa, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan ya, sehingga bisa menyambut Ramadan dengan sukacita yang gegap gempita ya, karena itu adalah hari-hari sakral kita harus penuh hormat menyambutnya ya, dengan sukacita ya, supaya sehat ya kan, ibadah itu perlu sehat. Gue takutnya salah, gue buka dulu surat Al-Baqarah 2:187. Ingat gue itu tentang puasa ya, surat 2:187. Surat 2:187 174 ya, 187. Bukan ya. Bukan 187 ya. 183. Sorry. Makanya tolong dibantu. 183, bukan 187, 183. Ya. Buka 183. Nih, 183. Itu nggak diartikan tuh minnya itu, ya. 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ ada min itu, ya, nggak diartikan dia. Jadi tidak semua yang tertulis itu diartikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladina min qablikum.
Minnya nggak diartikan itu. Ya, jadilah dia, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bukan dari yang mana, nggak diartikan itu. Ya, nggak diartikan. Ini supaya yang sudah keracunan Israiliyat bisa sadar ya. Jangan lagi menerjemahkan hadis itu. Kamu ikuti terjemahan-terjemahan yang sudah menggoblokkan kamu, ya. Jadi nggak ada manusia dari tulang rusuk, itu nggak ada. Entah itu perempuan pun nggak ada. Al-Quran nggak pernah mengatakan, ya. Oke, sekarang hadis, ya. Hadis tentang tulang rusuk itu artinya bagaikan, gitu loh. Jadi min itu diartikan bagaikan. Wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Itu kan, aku ngulang lagi. Sudah aku jelaskan dulu di seri-seri yang mana aku sampai lupa. Ya, hadis ini hadis tentang advice ketika sahabat menemui istrinya yang rewel, bawel, dia nggak betah, dia minta advice Kanjeng Nabi. Ini bukan hadis tentang penciptaan, goblok. Dan nggak ada, kamu cari di Al-Quran dah, di mana ada wanita diciptakan dari tulang rusuk, nggak ada. Diciptakan itu fase pertama seperti aku bilang tadi itu dari nafsin wahidatin, dari tanah. Baru fase kedua dari air, yaitu sperma dan ovum. Nggak ada dari tulang. Yang ada itu hadis ini harus diterjemahkan. Wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Jadi dibagaikan ke tulang rusuk. Kenapa? Kalau kamu keras-keras, dia patah, kamu biarkan dia tetap bengkok, gitu loh. Bukan dari tulang rusuk, kok goblok, digobloki penerjemah. Ya seperti saudara Kristen kita itu dibodohi berapa tahun oleh penerjemah. Kalau Romo tadi kan bilang 71 tahun karena dia ngitungnya dari LAI. Kalau gue ngitungnya dari 1628. Sebelum ada Indonesia. Indonesia kan 1945, itu tahun 1668. Di sana sudah muncul di terjemahan Melayu. Dulu Melayu kan bahasa kita, bahasa Indonesia kan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak menyerap bahasa Arab. Nanti perdebatannya kenapa penerjemah dulu itu kok menggunakan diksi alif lam lam ha, nama sesembahan diambil dari Islam. Tujuannya apa? Apakah ada sisi lain supaya infiltrasi itu masuk mengkristenkan yang sudah terlanjur Islam atau gimana? Itu ya itulah yang menarik untuk kita diskusikan. Karena kadang-kadang aku pernah diskusi dengan teman Kristen, mereka memang mengaktualisasikan gitu. Misalkan kalau di barat tengah sana kan domba. Nanti masuk Papua bukan jadi babi, dan bagi mereka itu enggak dikontekstualkan, bagi mereka enggak masalah karena orang sana lebih familiar babi daripada domba. Lebih senang babi daripada domba, kira-kira begitulah. Jadi diaktualisasi, dikontekstualkan gitu. Apakah penggunaan alif lam lam ha dalam terjemahan Bible sebagai sembahan orang Kristen itu dalam rangka kontekstualisasi atau dalam konteks infiltrasi untuk mendakwakan untuk mendakwakan Kristen kepada orang-orang yang sudah berislam? Kan Islam dulu masuk sebelum Kristen. Itu perdebatannya panjang memang, kita enggak tahu. Tapi yang perlu aku sampaikan, kan di internal kekristenan akhirnya dualisme. Ada yang setuju jangan pakai Allah, karena itu memang tidak ada, itu punya Islam. Tapi ada yang mempertahankan. Nah, si Romo tadi bilang 71 tahun kamu dibodohi si penerjemah. Harusnya LA itu minta maaf. Sama dengan ini yang masih percaya hadis diterjemahkan min itu menjadi bagaikan, jadi manusia wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu kan digoblokin oleh si penerjemah dan dia menggunakan itu untuk membantah gue.
Ada orang nggak tahu ya telepon, tapi gue yakin dia nggak tahu lah kalau Min itu harap yang polisemi. Dia nggak tahu. Dia itu korban penipuan atau korban kegoblokan ya. Dia nggak tahu, mungkin gurunya juga nggak jelaskan. Tapi kan secara logika Al-Quran tidak mengatakan ada manusia diciptakan dari tulang rusuk. Manusia itu diciptakan kalau fase pertama itu dari nafsin wahidatin, yang kedua baru dari air yaitu sperma dan ovum yang kita sudah jelaskan tadi. Nggak ada dari tulang rusuk. Lah kalau hadis ini kamu ketemukan dengan Al-Quran dari tulang rusuk, bubar. secara teologis ya, kitab suci nggak mendukung, Al-Quran nggak mendukung hadis sehingga Min itu diterjemahkan bagaikan. Sesayen juga nggak mendukung. Gitu loh. Gitu kok masih ngotot aja dikasih tahu kamu itu goblok apa mabuk kamu itu. Makanya ya, kalau lihat kajianku itu dari awal gitu loh. Kamu nggak harus setuju, tapi kamu coba pahami kerangka berpikir yang aku tawarkan. Aku mengajak rethinking, memikir ulang supaya kita berislam itu benar. Berislam itu betul, bukan kebetulan. Gitu loh. Ya, bertentangan dengan mainstream nggak masalah. Kita saling hormat saja. Kalau menurut lu seperti itu ya terserahkan. Kalau menurut gue enggak, dan gue mendidik semua yang ngaji sama gue jangan mengatakan bahwa ada wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu nggak benar. Secara sains nggak bisa dipertanggungjawabkan, secara Al-Quran juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Quran nggak pernah ngomong begitu. Ya, itu adalah Bible. Dan kamu kan orang Islam, bukan orang Yahudi. Kenapa kamu justru berpegang pada kitab Yahudi? Itu. Ya, oke. Sudah berapa lama tuh? Kira itu? 22 ya. Mohon dipersori ya. Sudah 22 ya. Akhirnya hampir setengah jam molornya. Ya, hampir setengah jam. Ya sudah anu ya. Sudah kita sudahi dan kita niatkan belajar bareng ya supaya kita bisa menjadi tahu. Ya, jangan menyesatkan orang karena orang itu tidak sependapat dengan kita. Ya, kita hargai saja. Seperti gue menghormati. Gue sama yang nyusun buku ini Romonya Mutar Mufti sama Doktor siapa itu ya Agus Mustafa itu dia hormat ya. Tapi gue nggak sependapat. Jadi supaya silaturahmi itu tetap ada, itu adab. Gitu, ya. Jangan terus nggak sependapat. Jadi ukuran sesat dan gak sesat itu Al-Quran, baru hadis, bukan pendapatmu. Kalau pendapatmu repot, nanti kamu lihat kajian yang disampaikan gak sesuai dengan pendapatmu, kamu bilang sesat itu. Terus bagaimana kalau mereka juga balik ngomong kamu yang sesat? Karena menggunakan parameter-parameter yang salah. Parameternya adalah kebenaran yang ada pada dirinya, bukan parameter Qur'ani gitu. Kembalikan saja ke Al-Qur'an ya. Oke. Ya, gitu ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pertemuan kita. Dan aku belum bisa menyampaikan di surat 359 insya Allah besok ya. Terima kasih dan seperti tadi terima kasih sekali, jadi aku nggak usah nunggu lama karena setelah ini ada yang harus dikerjakan lagi ya. Oke, atur numbun nuwun, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Terima kasih semuanya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bagi yang menyaksikan lewat YouTube dan lewat TikTok, matur nuwun telah ngaji bareng di channelnya Gus Beti, dan semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.